Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai riwayat kesehatan. Nah teman-teman, ini adalah sebuah kisah nyata. Jadi ceritanya ada seseorang yang mau ambil asuransi dan dia menimbang-nimbang cukup lama. Dan pada akhirnya memutuskan untuk beli asuransi alias join jadi nasabah asuransi. Tapi masalahnya kitanya mau belum tentu asuransinya mau. Maksudnya gimana tuh Pak Petrus? Teman-teman, asuransi itu bukan hanya dibeli dengan uang saja, tapi juga harus dengan kesehatan. Artinya si calon nasabah harus dalam kondisi sehat. Nah masalahnya kalau udah nggak sehat itu belum tentu diterima. Di sini saya mau share satu cerita bahwa seorang calon nasabah ini ternyata diminta riwayat kesehatan yang lalu-lalu. Jadi Allianz ini mendetek bahwa di tahun 2021 si calon nasabah ini sudah punya riwayat kesehatan yang kurang begitu bagus. Dari mana Allianz tahu? Teman-teman, kita nggak bisa bohongin asuransi. Karena asuransi itu punya akses ke rumah sakit, ke klinik di seluruh Indonesia. Jadi, kalaupun kita nggak jujur, mereka atau Allianz itu pasti akan menemukan datanya. Dan saran saya kalau kita punya riwayat kesehatan, kita lampirkan saja, kita declare, kita jujur bahwa kita punya nih riwayat kesehatan yang kurang begitu bagus. Nah teman-teman, jujur orang ini pada saat mendaftar, dia tidak infokan ke saya bahwa di tahun 2021 dia ada riwayat kesehatan yang cukup banyak. Nah singkat cerita Allianz mengirimkan surat persyaratan bahwa ditemukan nih di Oktober 2021 ada beberapa penyakit. Hepatomegali, apa ini bacanya saya juga nggak tahu lah. Vertigo, lalu juga gastritis, kolitis. Nah ini banyak banget teman-teman. Jadi apakah si calon nasabah ini diterima? Belum tentu teman-teman, karena berikutnya si Allianz itu meminta persyaratan hasil medis. Jadi nasabah diminta untuk melakukan hasil medis, melakukan tes medis. Apa saja ya tergantung riwayat kesehatannya. Kalau riwayat kesehatannya banyak, dimintanya pun banyak. Dan ini tidak menjamin nasabah diterima dengan standar. Karena di sini si Allianz sudah kasih wanti-wanti bahwa bisa jadi nih hasilnya berupa substandar, postpone, atau decline. Substandar artinya adalah diterima nih, tapi biaya asuransi tidak seperti orang pada umumnya. Alias ini tidak standar. Di atas standar bisa jadi dikenakan biaya asuransi yang lebih mahal 50% atau 100% atau tergantung penilaian dari pihak underwriting. Postpone ini artinya ditunda. Ini ada satu klien saya yang juga kena postpone. Nanti saya akan cerita. Decline ini alias penolakan. Nah teman-teman, seperti yang surat yang teman-teman lihat di layar teman-teman berikut ini. Ini adalah surat postpone teman-teman. Jadi berdasarkan kondisi atau riwayat kesehatan yang sudah ada, Allianz dengan sangat menyesal itu mengatakan bahwa permohonan untuk menjadi, kalau yang ini kasusnya adalah untuk lagi mau upgrade ya teman-teman ya. Jadi si nasabah punya nih polis asuransi kesehatan, tapi ambil plan yang basic. Nah dia sakit, lalu dia
klaim, tapi ternyata nomboknya pun besar, banyak sekali. Sehingga dia nanya ke saya, Pak Petrus, ada gak asuransi yang lebih bagus? Saya bilang ada, minimal plan klasik atau klasik plus. Lalu dia setuju untuk upgrade, ternyata tidak diterima proses upgrade-nya karena sudah ada riwayat kesehatan dan sehingga ditangguhkan selama 6 bulan untuk konsultasi dan terapi. Jadi artinya ini masih ada kemungkinan diterima kalau 6 bulan dari tanggal hari ini, 6 bulan kemudian kondisi kesehatannya sudah membaik. Nah, ini yang postpone. Ini adalah contoh surat penolakan berikutnya. Jadi berdasarkan hasil penilaian dari underwriting, Allianz dengan sangat menyesal menyampaikan bahwa calon tertanggung tidak bisa diterima karena resiko kesehatan. Teman-teman garis bawahi ini. Jadi ada beberapa keputusan dari Allianz, yaitu pertama, kalau kita sehat tentunya diterima tanpa pengecualian apapun. Lalu bisa juga diterima dengan substandar seperti yang ditulis berikut ini, atau juga bisa di postpone atau di pending atau decline atau ditolak sama sekali. Jadi teman-teman, kadang kita menolak asuransi, tapi begitu kita sudah tidak sehat, asuransilah yang menolak kita. Semoga informasi ini boleh kita terima dengan bijaksana dan kita boleh mengambil keputusan segera untuk berasuransi. Karena ada pepatah yang mengatakan lebih baik berasuransi lebih awal 1 tahun daripada terlambat berasuransi 5 menit. Hal ini dikatakan oleh Bapak Sanjay Tolani, seorang MDRT. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Saya mau tahu pendapat teman-teman, silakan komen di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati. We're the one you can rely on. We are trusted.